Halo, selamat datang di Twin Academy. Hari ini kita akan membahas mengenai account receivable. Account receivable artinya kita akan memahami bagaimana piutang usaha perusahaan. Selamat datang di kelas kami. Hari ini kita punya 4 agenda. Yang pertama, apa itu piutang usaha? Yang kedua, bagaimana perlakuan akuntansi untuk piutang usaha? Dan yang ketiga, analisa piutang usaha perusahaan. Yang keempat, kita akan mengulik laporan keuangan PT Unilever Tbk bagian piutang usaha. Without further ado, mari kita bahas. Apa itu piutang usaha atau account receivable? Secara harfiah, account receivable didefinisikan sebagai money owned to a company by its debtor. Jadi, piutang usaha itu adalah aset perusahaan. Aset perusahaan yang harus dibayarkan oleh pembeli barang atau penerima jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dan piutang usaha selalu berkaitan dengan aktivitas utama lini bisnis perusahaan tersebut. Jadi, hanya yang berkaitan dengan bisnis utama perusahaan ya yang dikategorikan sebagai account receivable. Account receivable ini juga didefinisikan atau dikategorikan sebagai aset lancar karena diasumsikan dapat ditagih dan dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, bagaimana dengan accounting treatment atau perlakuan akuntansi dari account receivable tersebut? Sesuai yang sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya, ada 4 komponen penting dari perlakuan akuntansi. Yang pertama, recognition atau pengakuan. AR atau account receivable dicatat pada saat perusahaan sudah melakukan transfer resiko, baik itu barang ataupun jasa kepada pihak pembeli. Jadi, walaupun belum ditagih secara dokumen, AR tetap bisa diakui di laporan keuangan perusahaan sepanjang barang dan jasa sudah diserahkan. Titik poin penyerahan itu harus dengan dokumen yang namanya serah terima atau berita acara serah terima. Hanya AR itu harus berkaitan dengan aktivitas utama dari perusahaan. Jika terkait dengan hal-hal lain di luar lini usaha utama perusahaan dikategorikan sebagai other receivables. Yang kedua kita bahas measurement, pengukuran. AR ini diukur dengan jumlah yang harus diserahkan atau jumlah yang harus ditagihkan kepada pelanggan. Jadi cukup straightforward ya. Misalnya kalian jual barang 5 dengan harga 20.000, jadi kalian harus tagih 100.000. Maka AR kalian adalah 100.000. Lawannya apa? Yaitu revenue kalian. Komponen ketiga adalah classification, dikategorikan sebagai aset lancar. AR itu adalah aset lancar, artinya bisa ditagihkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Selain itu, account receivable ini juga bisa digadaikan atau dijadikan jaminan untuk pengambilan hutang, baik itu ke bank atau ke lembaga-lembaga keuangan lainnya. Komponen keempat dari akuntansi adalah disclosure atau pengungkapan. Nah, ini yang paling penting dalam laporan keuangan. Pertama, account receivable itu perlu diungkapkan berasal dari konsumen mana saja, siapa saja pembelinya. Biasanya akan diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Yang kedua, piutang usaha itu harus berasal dari dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu apakah berasal dari pihak ketiga atau pihak berelasi atau sister company perusahaan terkait. Yang ketiga, penting juga untuk mengungkapkan umur piutang tersebut. Apakah sudah lebih dari 30 hari,
45 hari sampai dikategorikan sebagai piutang yang tidak lancar lagi. Yang keempat, perlu dilakukan analisa dan pencadangan atas tingkat kolektabilitas piutang usaha. Jadi banyak nih piutang-piutang usaha tersebut umurnya udah lama. Misalnya, secara normal perusahaan bisa menagih hanya dalam 30 hari. Tapi untuk customer tertentu bisa 100 hari, 200 hari. Nah, ketika sudah melewati batas waktu yang dianggap normal atau bisa bisa ditagih oleh perusahaan, jika sudah tidak bisa lagi maka perlu dilakukan pencadangan. Pencadangan atas adanya kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut. Sehingga laporan keuangan kita mencerminkan jangan sampai piutang kita banyak tapi umurnya udah panjang, tidak bisa lagi ditagih. Sehingga akan menjadi bias bagi pembaca laporan keuangan. Oh iya, account receivable-nya besar, tapi sebenarnya nggak bisa dikolek, tidak bisa dikonversikan menjadi kas. Nah, apabila ada kemungkinan tidak tertagih, maka perusahaan perlu mencadangkan provisi. Nah, apabila benar-benar tak tertagih, maka perlu dilakukan write off. Dan apabila perusahaan tidak pernah melakukan pencadangan, write-off tersebut akan langsung dibebankan kepada profit or loss. Tapi jika perusahaan melakukan pencadangan, maka write-off itu akan diambil dari saldo pencadangan di laporan keuangan atau di balance sheet. Mari kita lihat contoh satu perusahaan publik di Bursa Saham Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Jadi ini adalah laporan keuangan yang tersedia secara publik untuk tahun yang berakhir di 31 Maret 2022. Kita bisa lihat bahwa piutang usaha Unilever berjumlah 4,8 triliun lebih. Di piutang usaha itu juga dikategorikan berdasarkan yang memiliki, apakah pihak ketiga atau pihak berelasi. Kenapa ini penting? Karena kalau komponen piutang usaha pihak berelasinya lebih besar, berarti sebenarnya perusahaan lebih gampang untuk menagih karena berelasi. Ibaratnya kita nagih ke saudara sendiri, mungkin relatif ya, bisa lebih susah atau lebih gampang. Nah, kalau di sini piutang usahanya Unilever itu banyak dari pihak ketiga, artinya business as usual. Jadi penagihannya pun seperti kebanyakan, konsumen lainnya. Nah, untuk section disclosure, kita bisa lihat bahwa Unilever Indonesia ini sangat detail sekali laporan keuangannya. Pertama, mereka kategorikan piutang usaha itu apakah berelasi atau pihak ketiga. Kemudian kita juga lihat ada komponen provisi. Provisi atas kerugian penurunan nilai. Jadi apabila piutang usaha ini udah terlalu lama dan tidak bisa dikolek, maka perusahaan harus mencadangkan penurunan nilai. Kemungkinan tidak terkolek ini macam-macam ya, mungkin karena konsumennya bangkrut atau tutup usaha. Nah, ini juga harus diungkapkan secara detail. Nah, kalau kita lihat dari komponen pihak berelasi, mereka cukup, eee, komprehensif menyajikan. Kita lihat ada dalam mata uang rupiah, dalam mata uang asing, mayoritas ke Unilever lainnya di, global. Tapi kita bisa lihat komponen piutang usaha mereka dari pihak ketiga jauh lebih besar, hampir 90% di-compare dengan piutang usaha pihak berelasi.
ini kita bisa bilang ini, good sign karena berarti memang perusahaan banyak melakukan aktivitas bisnis ke luar grup gitu ya. Jadi, tidak tersentralisasi di grup itu saja. Kemudian disclosure berikutnya, kita bisa lihat bahwa Unilever ini juga mengungkapkan, aging. Aging artinya umur piutang. Mereka mengklasifikasikan yang lancar, yang jatuh tempo 1 sampai 30 hari, lebih dari 30 hari. Nah, fungsinya, eee, disclosure atau pengungkapan ini apa? Kita bisa melihat sebenarnya piutang-piutang usaha ini apakah, eee lancar atau gampang ditagih, umur outstanding atau tak tertagihnya berapa lama gitu. Jadi kita bisa kira-kira, oh, manajemen bagus dalam hal me-manage, account receivable mereka. Walaupun ada komponen yang lebih dari 30 hari, mungkin di sini 30 hari dianggap sebagai jumlah hari yang sudah melebihi aktivitas normal. Ya pada dasarnya bisnis ke bisnis biasanya pasti ada jangka waktu, jarang jarang bisnis ke bisnis melakukan pembayaran cash yang, eee, langsung dibayar di depan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Unilever kategorikan 30 hari sebagai normal terms, kredit mereka. Nah, kita bisa lihat porsi lancarnya jauh lebih besar daripada porsi yang sudah, lama tak tertagih, which is itu good sign juga mereka bisa manage, piutang usaha lancar mereka, eee, porsinya jauh lebih besar, gitu. Selain itu juga kita bisa lihat di, kiri bawah ada komponen penurunan nilai. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka, di-compare dengan jumlah, AR-nya, penurunan nilainya tidak begitu tinggi ya, hanya seratusan compare to 4.000 eee, triliun rupiah. Jadi, bisa kita bilang, AR tersebut, masih sangat, collectible. Tapi walaupun perusahaan tetap mencadangkan ya, walaupun cuma sedikit gitu, jadi assessment-nya cukup bagus. Sekian untuk kelas hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa email ke, at twinacademy.co@gmail.com. Terima kasih.